Janganlah kau melawan, terimalah serangan. Petarung sejati, masalah di depan akan dihadapi. Boom! Oke, bersama saya udah ada living legend dari Tricking Indonesia, Bang Volan Humongio. Gimana Chandra? Sehat? Alhamdulillah. Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Oke, ini adalah true legend. Jadi kalau kemarin udah ke Bang Fatwa, udah ke Bang Ken. Nah, ini adalah generasi pertama di Tricking Indonesia itu, Bang Volan Humongio. Salah satunya. Salah satunya. Berarti Iya. ada beberapa ya? Ada beberapa. Oke, jadi Bang Volan ini B-boy bisa, tricking bisa, sanso bisa, muay thai bisa, terakhir MMA bisa juga. Ini bisa diceritakan, Bang, kenapa bisa banyak gitu? Jadi dulu waktu SMA itu kan atlet kickboxing. Pas atlet kickboxing hijrah ke Jakarta, terus ikut taekwondo di Bulungan. Terus habis itu nggak sengaja ngelihat temen dia bisa semua, dia multi talent, dia jago ini dan oh ya sebelum itu saya ngelihat teman saya kok temennya banyak. Oh, temennya banyak. Ini orang kok siapa aja dikenal, siapa aja kenal gitu. Akhirnya saya memberanikan diri nanya, lu artis ya? Bukan. Kok lu bisa kenal semua orang? Kebetulan gua bisa ini sedikit. Akhirnya gue kenal sama orang lain. Nah, karena kata-kata itu, pengalaman dari teman saya ini, akhirnya saya bikin satu quotes, yaitu adalah if you have no skills, you cannot go anywhere. Kalau nggak punya skill, nggak bisa kemana-mana. Iya. Ini kalau nggak punya bakat-bakat. Oh, bakat. Jadi bakatnya harus banyak. Nah, kalau cuma bakat aja satu, ya udah kita hanya bisa satu aja. Lingkungan itu aja ya? Iya. Nah, di situ akhirnya belajar ini karena saat kita belajar ini kita jangan mikirin harus jago, jangan. Intinya harus bisa dan senang dulu. Yang penting bisa aja kok ya? Bisa dulu gitu. Bisa Kayak Chandra kan dulu nggak bisa salto. Sampai sekarang. Tapi udah bisa. Bisa. Karena senang, karena dicoba terus happy, akhirnya mau nggak mau jadi bisa dan jadi jago. Jadi jago itu kan relatif ya. Iya. Orang bisa salto belakang, itu nggak jago. Tapi untuk orang awam salto belakang tuh udah jago. Iya. Jadi semuanya relatif lah. Jadi kalau ngomongin jago itu dilihat dari levelnya level apa gitu. Tapi Jadi kalau banyak belajar ya. banyak belajar. Tuh. Juga ini Bang Volan ini pas saya SMP tuh, Bang Volan di acara TV, di acara masak pun backflip, di acara musik backflip, ada akrobatiknya mulu. Itu tujuannya emang pengen mengedukasi orang tentang akrobatik apa gimana? Jadi ada dua hal. Yang pertama tadi itu untuk ngajak orang untuk bisa akrobatik. Yang kedua ini sebenarnya yang lebih utama. Dalam sisi marketing kita harus bisa dan wajib menonjolkan kemampuan kita yang beda dengan orang lain. Oh, jadi nggak pasaran gitu ya? Nggak pasaran. Jadi akhirnya kita membuat brand image sendiri bahwa salto Volan nih. Iya benar. Salto Volan nih. Benar. Wah, nih Volan. Udah gitu, lah kok nggak ada saltonya? Nah, Gitu. itu bukan Volan. Iya. Jadi sempet saya dulu di acara apa ditanyain, wah lu nggak ada saltonya, lu makan gaji buta. Gitu. Iya benar, karena udah image-nya udah. Iya. Volan tuh akrobatik ya. Nah, jadi kita mau larinya kemana gitu. Nah, kalau saya pribadi, kita wajib meng-create kita itu siapa dengan hal yang beda dengan yang lain. Uniknya di mana? Kita harus create. Kayak Chandra mau bikin orang trickers. Kalau trickers itu semuanya identik dengan lebih ke karate kan. Tak. Bikin sesuatu hal yang baru. Trickingnya lebih ke silat. Bikin cirinya ya. Ciri gitu. Jadi kenapa trickingnya nggak hilang, tapi sesuatu hal yang bedanya ada. Dan orang lihat, wah ini ntar silat lagi nih. Akhirnya orang-orang silat menganggap Chandra tuh orang silat. Padahal bukan gitu. Gitu. Sama aja. Ya? Iya, image-nya. Jadi kita harus create sesuatu hal yang baru. Jangan sama dengan yang lain. Tapi kita awalnya harus sama dulu dengan yang lain. Sama dulu terus kita modif kali ya? Iya, kita modif, kita harus naik level. Oke, kita ngebahas barusan tricking, tapi banyak orang yang nggak tahu tricking dan nggak tahu sejarahnya, apalagi di Indonesia. Nah, setahu saya ini Bang Volan itu adalah generasi pertama tricking. Kita bisa tanya-tanya awal-awalnya gimana ya, Bang? Nah, jadi saya dulu sama Yoga. Yoga itu adalah teman breakdance saya.
dia dalam satu tim. Kebetulan dalam satu tim itu yang suka akrobatik cuman saya dan Yoga. Terus kita selalu ngelihat di YouTube, bukan YouTube, di internet dulu masih bilang.com. Oh iya. Kita cari bilang, oh apa ini? Nah, saat itu kita pengen belajar capoeira, bukan tricking. Bukan tricking ya? Bukan tricking. Kita belajar capoeira. Pas belajar capoeira kita lihat itu kita latihan di download dulu ya kan. Lama kita lagi pemanasan, balik lagi kita nonton. Terus ada akrobatik baru kita coba. Saat kita coba hampir tiap hari seminggu itu 3 kali kita ngumpul latihan cuma berdua. Dan akhirnya kita lihat loh, kok yang kita latih ini kok bukan capoeira ya, nggak ada jingganya sama sekali. Ini beda ya. Jadi cuma nendang, salto, ada pukulannya, nendang, salto. Nah saat itu kita belum kenal dengan namanya tricking. Ini namanya dulu apa itu tuh? Extreme kick. Extreme Iya, kick. extreme kick. Nah, extreme kick itu ternyata nama acara. Nama event gitu. Extreme Kick nama event yang di situ ada Sesomaru. Oh iya, legend. Ada legend-legend semuanya gitu di situ. Nah, ada Anis. Dulu enggak, Anis masih muda, masih anak kecil dulu itu. Matt Emi mungkin. Matt Emi udah gitu. duluan. Kalman Koska. Ya. Wah, itu jadi kayak melihat wah nih gokil nih orang-orangnya. Nah, dari situ kita ngomongnya Extreme Kick. Karena kita udah tahu, akhirnya saya sama Yoga bikin tim Extreme Kick. Oh, udah gitu. bikin tim. Berdua doang. Berdua doang. Sampai gimana tuh gedenya? Gedenya kita syuting di film layar lebar, tapi layar lebarnya nggak jalan gitu ya. Tapi dalam syuting itu sutradaranya suka dengan kita karena kita suka akrobatik. Oh. Akhirnya jasa kita dipakai sama mereka. Terus tiba-tiba ada stuntman. Stuntman nih datang nih. Akrobatik Lan, juga? kita akan ada stuntman. Stuntman-nya gokil banget. Oh ya, dia bisa kayak lu. Masa sih? Keren. Kita nggak percaya nih. Kita battlein aja gak? Ayo kita battlein yuk. Kita battlein. Jadi zaman dulu tuh battle tuh sesuatu hal yang bangga untuk kita. Oh, bangga emang. Pride. Jadi kalah menang itu kita kalah kita bangga kita kalah. Kenapa kita kalah menang? Karena menangnya dengan orang yang hebat, Oh, iya. kalahnya dengan orang yang hebat gitu. Kehormatan juga ya? Iya. Kita apa ya? Zaman dulu kita nantengin orang battle tuh suatu proud. Iya. Dan orang yang jago diajak battle kadang ada yang mau, kadang ada yang tidak. Oh, gitu. karena mungkin levelnya. Yes. Siapa lu ngajak battle gua? Iya, gitu. Iya. Makanya kalau mau yang kayak gitu-gitu lihat dulu siapa yang mau dibattlein. Jangan asal sembarangan. Atau istilahnya jamming lah. Oh ya, jamming. Kayak kita jamming yuk, kita latihan bareng lah istilah gitu. Nah, itu jam 3 pagi. Pas jam 3 pagi kita ngelihat ini orang gondrong, pakai celana kayak pendekar gitu, salto-salto. Dari kejauhan kita lompat tuh kita bitwist, turut-turut, jago, langsung sharing. Oh, bukannya musuhan tapi malah Langsung, lu bisa apa lagi? Begini, kenalan. Akhirnya itu namanya adalah Ferdi Bawanta. Oh, legend capoeira juga ya? Iya, Di Ferdi. gitu. Halo. Jadi akhirnya Extreme Kick kita bertiga. Iya. Sampai kapan tuh kira-kira? 2000 berapa ya? 2006 selesai kalau nggak salah. 2004-an. 2004 selesai. 2005-an lah ya, antara sekitar gitu. Itu udah mulai nama tricking apa gimana lanjutnya? Nah, setelah dari situ 2006-2007 baru ada tricking. Karena berbarengan dengan parkour kan. Oh, parkour. Iya, karena dulu tuh orang taunya Yamakasi. Iya, benar. Parkour tuh Yamakasi gitu. Jadi pas keluar filmnya David Belt yang B13, B13 Ya, betul. itu parkour udah mulai ada. Orang lihat kenal, ternyata ini namanya parkour, bukan Yamakasi. Yamakasi itu balik lagi, itu adalah nama tim. Oh, bukan Tim film parkour di Perancis. Akhirnya dijadikan film gitu. Oh iya, saya kirain malah selama ini itu judul film doang. Ya, itu judul film. Tapi nama tim. sebenarnya itu nama tim. Best of. Iya. Nama tim. Nah, kalau untuk tricking sendiri gimana nih?
Kalau tricking sendiri pas sudah terkenalnya udah mulai ada YouTube, trickers battle ini, ya itu dari Anis yang ngomong itu tricking dari Jeremy gitu semua. Oh, ternyata namanya tricking bukan extreme kick. Extreme kick itu nama event. Salah. Gitu. Jadi namanya tricking atau martial tricks. Terus Bang Polan ini bikin event itu udah ada orang-orangnya apa gimana nih? Oh, yang mana nih? Yang Jakarta Tricking Competition. Oh ya, Jakarta Tricking Competition itu udah masuk 2011 apa 12 kalau nggak salah. Iya. Itu pertama kali saya bikin itu kalau nggak salah di Siena. Oh bukan, di Pintu 7. Oh, Pintu 7 ya? Ingat saya. Yang kedua baru di Siena ya? Ya, yang kedua gitu. baru di China. Nah, itu yang JTC pertama itu kejuaraan tricking pertama di Indonesia apa bukan? Bisa dibilang itu yang pertama. Oh, itu bisa yang dibilang. pertama tuh, sejarah. Iya. Yang keduanya mungkin di China ya, Yang kedua di Siena. di Blok M. Iya. Itu udah mulai banyakan komunitasnya kan? Udah mulai banyak dari anak-anak Jogja datang, Bandung datang. Oh, tapi kalau event pertama 2009 saya bikin di Citos. Di Citos. Iya, itu Indonesia Martial Tricks. Kita eksibisi, kita berbarengan dengan Grappling Submission. Oh, ini nih nanti saya bahas Iya. juga nih. Itu mirip musical form kan? Iya, mirip musical nanti form. kita bakal bahas musical form juga nih. Nah, sebelumnya Iya. bahas dulu nih tentang tricking Indonesia karena ada legendnya di sini nih. Jadi udah JTC kedua, udah gak bikin event lagi ya? Udah mulai sibuk kerja. Oke, udah mulai sibuk kerja. Bang Polan ini juga pernah punya Trick Nation. Iya, Trick Nation. Itu dulu kayak istilahnya dedikasi saya kepada tricking untuk bikin tim, latihan bareng, sharing. Itu setiap hari Kamis ya di Pintu 4 saat itu. Sehingga tuh malam-malam. Iya, malam-malam. Jadi bikinnya nongkrongnya semua di sana bikin, ada kelasnya. Itu bareng sama Fatwa juga kalau nggak salah ya. Iya, ya. Fatwa Gitu. tuh, nah buat yang belum tahu nih, Fatwa itu dulu muridnya Bang Polan. Ya, murid Bang Polan. Jadi, Orang gokil banget, dedikasinya kuat banget. nah, tapi nggak bakal ada Fatwa kalau nggak ada ini foundernya. Kebetulan aja sih sebenarnya. Nah, mungkin Bang Polan ini kan idola saya nih, legendnya tricking. Mungkin untuk perkembangan tricking saat ini gimana nih menurut Bang Polan? Saat ini menurut saya bagus ya, karena sudah mulai banyak tempat-tempat yang fasilitas orang pengen latihan akrobatik, udah ada trampolin, udah ada kolam busa, sudah ada matras yang bagus. Di zaman saya jangankan trampolin, Rumput kali ya? matras aja tuh susah banget gitu loh. Jadi kita kalau ngeliat rumput hijau tuh kayak, wah nih enak nih, kalau salto jatuh nggak sakit gitu. Ya, kayak seneng banget ya? Seneng banget gitu. Jadi kayak, nah zaman itu kan kita nggak ada yang bisa, jadi semua gerakan tuh kita cari sendiri, kita belajar sendiri gitu. Makanya sekarang saya lihat orang-orangnya udah pada banyak yang jago nih, udah banyak yang level up, udah ada yang bisa double backflip, udah ada yang twistnya bisa double bisa sampai 3 kali. Jadi apa ya, untuk akrobatik dan trickingnya udah dahsyat banget sekarang. Karena dibantu dengan fasilitasnya juga ya? Iya. Memadai. Nah, kalau untuk ini mungkin, misalkan sekarang nih, saya keresahan pribadi nih. Iya. Sekarang kan ada taekwondo, ada freestyle kumse nih Bang. Iya. Nah, misalkan sah gak nih taekwondo itu belajar tricking, ada event tricking, tapi mungkin namanya bisa extreme taekwondo, bisa taekwondo freestyle. Itu kira-kira menurut Abang gimana nih? Sah apa enggak? Kalau menurut saya sah-sah aja ya. Karena kalau tricking itu kan adalah wadah komunitas. Wadah komunitas ataupun bisa dibilang lebih ke profesional lah. Jadi community. Jadi kita dari kita untuk kita dan rame-rame. Dan kalau untuk bikin acara ya komunitas sendiri bikin acara. Iya. Nah, komunitas ini bisa berkembang, bisa ngikutin dengan ada event-event lain. Nah, event-event lain ini ya di situ ada kayak taekwondo freestyle, ada pomse freestyle gitu. Terus ada musical form, ada ya nanti juga ada silat akrobatik. Terus ntar di karate juga ada akrobatiknya juga, di capoeira juga. Jadi kalau menurut saya sah-sah aja. Justru si trickersnya sendiri akhirnya mendapatkan prestasi yang apa ya, yang double. Di tricking juga dia orang trickers,
tapi dia bisa bermain di wadah ataupun di kancah yang lain. Jadi nggak bakal kemakan sama nama event itu sendiri ya? Enggak, justru kalau saya pribadi malah bersyukur gitu, karena anak trikersnya bisa ngikut di event lain, di event taekwondo, di event mana. Nanti anak trikersnya belajar tendangan. Untuk di musical form juga mereka harus belajar ngikutin ritme musik, harus mengkreasikan ide-ide mereka, harus menyesuaikan dengan gerakannya, harus on beat. Terus begitupun di capoeira di mana. Jadi menurut saya sih nggak ada masalah. Nah, masalah ya. saat dia terkenal, orang-orang kan tahu kalau dia trickers, dia tricking. Asalkan dia sendiri ya tetap jiwanya tricking ya? Iya, menurut saya sih nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Oke, jadi kalau untuk Bang Polan ini kalau kita ada event freestyle pumse segala macam, no problem ya? No problem. Kalau menurut saya sih ikut aja karena itu merupakan, jadi gini, anak zaman sekarang itu kayak zaman saya aja dulu adalah prestasi itu nomor satu. Prestasi nomor satu. Tanpa prestasi kita latihan namanya hobi. Iya ya. Kayak hambar gitu ya? Ya hobi aja. Jadi kayak gue bisa salto, ya udah kesenangan salto. Iya, nggak ada prestasi. Gue cuma bisa salto aja gitu. Tapi kita harus challenge diri kita. Harus challenge ada event. Ikutin eventnya. Mumpung kalian masih muda, mumpung kalian bisa salto, bisa tendang, bisa pukulan bagus, bisa mengkreasikan, bisa membuat diri kalian akan jauh lebih bisa dibanggakan oleh keluarga. Rugi nggak? Nggak rugi lah. Kalah, ya masih ada event-event berikutnya kan. Daripada cuman ikut ditanyain kamu kemana aja nggak pulang-pulang, lagi latihan mulu nggak ikut-ikut event. Oh, jadi mendingan Gimana? Coba ikutin aja event yang ada ya? ikutin aja ya, mumpung ada prestasi ya. Ya, siapa tahu ke depannya nanti organisasi ataupun asosiasi tricking akan membuat event tricking sendiri. Ada budget atau tidak ada budget, wajib bikin event. Ada sponsor atau nggak ada sponsor, wajib bikin event. Nah, ini menarik nih. Ada budget, nggak ada budget, bikin event. Iya. Nah, ini caranya gimana nih, Bang? Oke, kita ngomong gini. Sewa gedung, bayar. Berarti kita nggak perlu sewa gedung. Di mana latihannya? Di rumput, lapangan? Rumput, pinter. Sewa matras, bayar. Nggak ada matras, Di rumput lah. rumput. Terus juri, Bisa. ada 3 orang atau 4 orang atau 5 orang. Minta tolong dah teman-teman yang udah senior atau yang udah tidak mau turun, Iya. atau orang yang bikin. Udah, duit dari mana? Ya duit ya dari teman-teman kita. Iya. Kalau nggak ada duit, ya udah bikin sesuatu hal, bikin kayak apa? Kayak piala-pialaan bikin gitu. Jadi maksud saya gini, jangan terbebani dengan hal-hal yang nggak ada duit, nggak ada budget. Mau sampai kapanpun nggak akan bisa berkembang. Kan tujuan kita kan adalah ingin memperkenalkan komunitas kita. Kalau dari kitanya tidak memperkenalkan, bagaimana kita bisa dikenal sama orang lain? Nah, ini ya. Jadi terus terang nih, saya bikin YouTube juga tujuan utamanya sih bukan pengen ngajarin orang tutorial backflip, bukan. Tapi saya pengen ngenalin ke orang umum, ini loh olahraga tricking. Ini tricking loh, bukan yang lain lah. Ini tricking. Iya. Tricking itu ada. Nah, kira-kira cara yang paling efektif nih untuk ngenalin tricking ke orang itu gimana, Bang? Kalau menurut saya adalah kolaborasi. Kolaborasi itu setelah kita mempelajari branding marketing ya. Kolaborasi adalah cara satu-satu yang paling ampuh dan paling cepat bisa membuat kita terkenal. Cara paling ampuh. Paling ampuh. Jadi kayak contoh gini. Untuk dapatin subscriber 2-3 itu susah banget. Iya, benar. Apalagi 100. Tapi dengan adanya kita kolaborasi dengan orang, pasti kan nanti saya juga posting di Instastory kan, swipe up nih, ada ini. Jadi kolaborasi itu begitu. Nah, kamu juga nanti kolaborasi sama orang yang bukan orang tricking. Udah nanti nih episode keberapa gitu, jangan orang tricking, orang bela diri, tanya. Baru dari situ kamu ngomongin, Bang, kenal tricking nggak Bang?
Apa itu tricking? Nah, kalau tricking itu adalah ini. Sendiri yang jelasinnya ya. Iyalah. Kita yang Sama seperti kayak saya. Saya menjelaskan tricking saat itu belum ada YouTube, belum ada Instagram. masih susah banget berarti ya. Susah banget. Mati-matian. Kita pakai flyer, bermodal, bikin baju. Gila sih. Kita jual dari harga 200, 150, 100, 80, 60, 30 gratis akhirnya. Sampai gratis. Itu susah, Tadi benar-benar perjuangannya ya. susah. Jadi Bakar, emang bakar uang juga. iya, karena kalau tanpa begitu kita nggak akan bisa terkenal. Dalam arti kata, produk kita tidak akan bisa terkenal. Susah. Makanya ilmu promosi itu mahal banget. Gitu. Ilmu promosi mahal banget ya. Jadi tapi jangan sampai mungkin ada yang ngejudge, misalkan kayak gini nih, oh si A datengin ke si B yang lebih terkenal, collab lah. Oh sini penjilat nih, gini-gini. Tapi jangan sampai ada pikiran kayak gitu ya. Berarti dia tidak mengenal namanya industri, Oh nggak kenal. tidak tahu namanya industri. Jadi kalau yang udah kenal mah mungkin gimana? Gini, orang yang kalau menurut saya sih nggak ada ya. Kalau tiba-tiba ada orang punya pikiran seperti itu, Netizen gitu. jalannya kurang jauh. Oh mainnya kurang jauh. Iya, kurang nongkrongnya piknik gitu. kurang banyak, kurang nongkrong sama teman yang berbeda, nongkrongnya sama orang itu lagi, nggak akan bisa berkembang, Nggak akan bisa berkembang. nggak akan bisa berkembang. Pikirannya sempit mungkin ya. Iya, ada istilah gini, tetap bikin small circle in your friends, good vibe, tapi harus perbanyak juga silaturahmi. Small circle itu kan adalah sahabat kita ya ini aja, ini sahabat. Tapi kenalan boleh. Kenalan banyak, Oh, iya. sahabat kan nggak bisa banyak. Benar, Bingung benar. kamu? Iya, enggak, ngerti. Gitu. Jadi istilahnya adalah ya kamu harus mempromosikan gitu. Sahabat mah dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Temen banyak. Nah, itu dia ilmu tuh. Sahabat dikit aja tapi teman Iya. banyak. Siapa aja ya? Siapa aja. Sahabat dikit itu adalah sahabat yang berkualitas. Yang berkualitas, jangan sahabat yang madesu, Iya. yang males apa-apa jangan. Iya. Nah, Yang berkualitas. yang berkualitas. Nah, sekarang nih ada gak bang tips untuk anak tricking zaman sekarang nih supaya tetap melestarikan tricking ataupun untuk non tricker nih pengen masuk tricking gimana nih tipsnya? Modalnya adalah harus kuasai tendangan. Nah, ini menarik banget nih. Biasanya kalau non tricker atau orang awam pengen tricking karena pengen saltonya bang. Iya. Tendangannya masih kayak keong mungkin ya. Ada yang kayak, aduh pokoknya gitulah. Iya. Harus tendangannya. Tendangan. Kalau jadi saya kan juga mempelajari beberapa komunitas ya. Kalau tricking nggak ada tendangan itu namanya akrobatik, gimnastik, Nah, iya. gitu. Tapi kalau ada tendangan itu ciri khas dari trickers. Jadi Khas dari trickers. tendangannya, kalau pukulan kan itu lebih ke freestyle ya. Pukulan tuh lebih ke cara dia boleh pakai pukulan tapi lebih banyak pakai tendangan. Juga Jadi pakai tendangannya. saran saya kuasai tendangan dulu, tendangannya dibagusin, terus berbarengan dengan akrobatiknya dinaikin juga levelnya. Oke, tapi jangan juga baru gabung nih udah, ini kan stepnya nih tendangan, mungkin twist juga, tapi ini udah ngelangkah ke akrobatik langsung. Ya sebenarnya sih nggak ada masalah ya. Oh, nggak ada Kalau menurut masalah. saya nggak ada masalah. Semenjak dia mampu untuk menerima program itu, Oh, gitu. Jadi gini, manusia kan beda-beda. iya. Kayak Chandra kan sebagai coach juga nantinya ke depan ataupun sekarang kan pasti melihat murid, mana murid yang ini nggak bisa akrobatik, basic dulu nih lah main. Ini ada yang basic sedikit dia udah bisa naik, berarti emang jiwanya tuh pingin menguasainya cepat gitu loh. Jadi good teacher tuh adalah guru yang cepat bisa paham ataupun mengetahui tentang apa mau dan bakat muridnya. Kelebihan dan kekurangannya kita harus tahu. Ini beda, masing-masing beda ya. Pasti Nggak beda. bisa samain. Pasti beda. Sama dulu waktu saya di kickboxing. Di kickboxing saya itu adalah murid pertama yang tidak pernah dipukul oleh guru saya. Karena Tidak pernah dipukul. pinter. Bener. Karena saya di kickboxing itu tiap naik ujian saya langsung 2 tingkat. Oh, berarti Dua tingkat. di atas rata-rata kali ya. Di atas rata-rata. Nah kalau yang lain itu dipukul-pukul, gimana sih? Gimana sih? Di low kick, dibanting segala macam gitu. Jadi apa ya?
saya nanya kenapa kok begitu? Karena kamu paham betul dengan namanya latihan, paham betul dengan tekniknya. Ngapain saya harus kerasin kamu? Oh, ini nyerap langsung ya? Iya. Oke, itu bahasan kita tentang sejarah tricking di Indonesia. Nah, sekarang ada yang baru lagi nih. Ini Apa tuh? bener-bener baru banget, baru tahun kemarin lah, 2019. Itu adalah musical form. Oh ya, musical Nah, form. kita akan Kickboxing. bahas musical form dari kickboxing ya. Iya, iya. Sebenarnya musical form itu apa sih, Bang? Musical form itu adalah salah satu gerakan freestyle yang dimana gerakan itu bukan baku, yang benar-benar sudah berkembang dan mencampurkan berbagai macam bela diri jadi satu, lalu mengikuti musik gitu. Bukan baku dan mengikuti musik. Iya, jadi kayak kemarin ada kejuaraan musical form di salah satu daerah. Mereka salah kaprah dengan musical form. Gimana tuh, Bang? Mereka pakai jurus bela diri mereka, terus musiknya di play. Tapi nggak Musik sinkron. apa aja, nggak sinkron. Wah. Gitu. Jadi Jadi bukan seperti itu ya? iya, bukan seperti itu. Jadi harus benar-benar synchronize musiknya harus bagus. Kayak teng 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 zan zan. Jadi On kayak beat ya? on beat. Jadi entertainingnya harus ada. Terus jangan kebanyakan bercanda. Kayak nanti zaman sekarang kan pasti tiba-tiba akan namanya orang karena belum tahu, jadi harus kasih tahu bahwa di musical form nanti tidak boleh ada gerakan-gerakan TikTok lah, Waduh, kacau. gerakan-gerakan lucu-lucu yang sebenarnya itu merugikan si orang bela dirinya gitu. Bukan bela diri lah. Iya, kalau umpamanya di acara tricking komunitas nggak apa-apa, Mungkin boleh lucu-lucuan boleh ya? karena itu komunitas, itu bukan wadah yang apa yang formal. Oh, ini formal, nggak boleh? Ini formal, jadi emang harus straight for the rules. Nah, berarti nggak boleh nih. Misalnya saya taekwondo. Saya bisa Tiger 8 nih. Tiger 8 pakai musik. Nggak bisa. Nggak boleh. Bisa aja, Bisa aja. tapi sayang nilainya kan 7, paling rendah. Gitu. Oh, paling rendah 7. 7. Paling tinggi? 9. Paling rendah 7. 9 sama 9 koma. Nah, itu penilaiannya apa aja nih, Bang? Penilaiannya itu yang jelas ada pukulan, ada tendangan, ada tangkisan, ada, jadi hampir semua jenis bela diri digabung, tendangan digabung, lalu akrobatik maksimal 3 gerakan, tidak boleh continue, tuk nggak boleh, Oh, berarti flick-flack itu nggak boleh? nggak boleh. Sebenarnya boleh, tapi nilainya 1 tetap. Oh, jadi kita capek sendiri kalau gitu? Capek, dan itu kan intinya adalah merugikan kalian. Secara fisik juga pasti pas salto landingnya goyang apa enggak, Oh, clean-nya ya? clean-nya. Terus kan kita tahu dia jatuh tapi dia ngeles. Oh, iya. Kita tahu lah, gitu. Karena Ya. kan kita juga pernah Iya. kayak gitu. Wah, ini ngeles nih, nilainya berkurang. Walaupun gini. Iya. Jadi pas lagi jatuh, set dia langsung kayak gini. Hop. Ah. Kita tahu. Tahu gitu. Jadi dikurangi kali ya? Iya, pasti dikurangin. Terus apa lagi nih penilaiannya selain itu? Jadi yang paling bagus sebenarnya adalah gerakannya sesuai dengan musik dan benar-benar entertaining dan benar-benar keren banget, spektakuler. Itu nilainya tertinggi. Martial Tertinggi. banget ya? Bela diri banget. Walaupun dia nggak ada akrobatiknya. Oh, berarti buat teman-teman dari semua nih, walaupun nggak bisa salto nggak apa-apa? Jadi gini, salto itu adalah penambahan nilai. Tapi penambahan nilai ini tidak terlalu signifikan karena kita membatasi cuma 3 gerakan. Jadi bisa aja si A ini nggak bisa salto, tapi dia bagus banget, clean. Iya, Si B bisa salto, tapi dia kurang clean. iya, Bisa aja menang nih si A ini. pasti. Oh, jadi Karena yang dilihat kan form itu berarti bentuk bela dirinya dilihat, sama musiknya gerakannya sesuai dengan musiknya, gitu. Jadi musical form, saya juga keren sih yang menciptakan ini dari Wako, saya salut. Jadi yang Jadi- bawa ini itu adalah Wako ya. Wako. Wako ngeinvasi ke Indonesia mungkin ya. Iya. Kickboxing Indonesia dan akhirnya Ada, dan ini nanti bakal ada virtual musical form juga ya. iya. Kapan tuh, betul. Bang? Mulai sekarang, jadi teman-teman yang ngelihat video ini berarti sudah mulai bisa
daftar langsung. Nanti linknya ada di bawah sini ya. Oke, sini. Ada di bawah sini ntar ada. Jadi selesai videonya itu kita tutup tanggal 5 Desember. Tanggal 5. Jadi Tanggal 5 Desember. 1 bulan dari sekarang ya? Iya. 1 bulan dari sekarang. Terus tanggal 8 itu technical meeting. Tanggal 8 technical meeting. Terus 15-16 Desember itu kejuaraannya. Itu Sebentar ya, saya lihat dulu. Iya, kejuaraan 15-16 oke, itu via Zoom Pak ya? via Zoom. Via Zoom. Jadi teman-teman wajib banget ikutan ya. Iya. Virtual musical form kickboxing. Nah, untuk yang nggak boleh itu apa aja sih Bang yang nggak boleh? Yang nggak boleh kalau tiba-tiba teman pakai baju bela diri lain yang ada tulisannya Taekwondo sih gede. taekwondo gede, tapi baju taekwondo polos nggak apa-apa. Apa? Nggak apa-apa. Karena Terus tadi bawa kickboxing. iya, ini kan kita juga kan ada soft hard single. Oh, ada kategorinya. Iya, kategori kan ada 4 untuk saat ini. Single, semuanya single, soft hard tangan kosong, sama soft hard pakai senjata. Nah, senjatanya itu ada golok, toya, double stick, arnis, tonfa, celurit, sama satu lagi. Jadi kerambit sama pisau enggak, golok. Nah, golok. Golok boleh buat misalkan Iya. silat cingkrik nih. Boleh. Boleh berarti ya. Berarti jatuhnya adalah soft, 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 musical form. soft. Nah, kalau kita pakai make up nih boleh gak sih? Nggak boleh, Nggak boleh. nggak boleh, Pakai anting-anting nggak boleh. nggak boleh. Apalagi lipstick. Kalau cewek boleh dong. Cewek kalau bisa jangan menor. Oh, jangan kayak mau dangdutan gitu. nggak Iya, boleh? jangan. Ntar Oke. joget-joget lagi. Nah, itu dia musical form kickboxing. Nah, dari Wako ya. Dari Wako. Dari Wako ada jedanya ada waktunya nih 1 bulan. 1 bulan. Dari sekarang. Itu per apa Bang? Misalkan saya wakili Jawa Barat kah atau gimana? Iya, itu harus Provinsi? Harus provinsi. Jadi Nah. daftarin. Satu provinsi itu bisa berapa orang? Satu provinsi itu bisa banyak orang, Oh, kuotanya bisa enggak. banyak, iya. Cuman satu orang satu kategori. Jadi Chandra mau ikut, ya bisanya soft tangan kosong atau hard tangan kosong. Oh, padahal saya pengennya nuncaku main, tangan kosong main. Jangan, Nggak boleh. nggak boleh. Nah, Berbagi rezeki, oh iya. Ya bingung nih sekarang nih. berbagi rezeki. Jadi berbagi rezeki teman-teman lah. Jangan diembat semua kan. Jadi biar Chandra juga, maksudnya Nggak capek juga kali ya. selain nggak capek juga agak serius untuk melakukannya. Oh, jadi nggak pecah Nggak, iya, pikirannya. nggak pecah. Nah, untuk daftarnya tuh kita harus jadi member apa kickboxing. Jadi member kickboxing, jadi member di kita daftar di Pemprov dulu. Nah, terus caranya adalah di situ ntar ada keterangannya, kalau nggak salah nanti upload. Jadi kita record nggak boleh diedit, nggak boleh dicepetin, nggak boleh, itu selama 1 menit sampai 3 menit. Terus nggak boleh diedit, lalu diupload ke YouTube. Setelah ke YouTube, baru linknya dimasukin ke website itu. Oh, dia upload ke YouTube dulu ya. Iya. Oke, jadi kita upload ke YouTube, dari YouTube kita kasih linknya ke websitenya. Iya, betul. Kickboxing. Iya. Oke, itu aja mungkin sekarang. Nah, mungkin ada tips-tips nggak? Terakhir ada kata-kata terakhir nggak mungkin untuk martial artist di luar sana? Oke, kalau untuk teman-teman tricking, jadi apa ya? Kayak saya mencoba untuk mempromosikan tricking itu nggak gampang. Jadi saya mempromosikan tricking itu di komunitas b-boy. Saya mempromosikan tricking di komunitas karate. Saya mempromosikan tricking itu di kickboxing. Saya mempromosikan tricking di capoeira. Mempromosikan tricking di parkour. Jadi kalau menurut saya teman-teman jangan alergi dengan komunitas lain. Jadi belajar aja semuanya. Nanti kalian akan bisa tahu kok. Karena tricking ini kamu bisa diterima oleh semua komunitas. Kebanyakan begini, kalau kita itu kalau ada orang datang pingin masuk ke komunitas kita, kalau nggak bisa apa-apa, terkadang kita bahkan saya aja Remehkan apa enggak? bahkan saya aja kan meremehkan, oh berarti kamu baru, ya udah
kamu latihan ini dulu gitu. Tapi kalau tiba-tiba di komunitas saya ada tamu, dia dari parkour, tempatnya beda loh, ada spesialnya. Dia bisa ini tapi tidak bisa ini, sama kayak saya bisa ini tapi saya tidak bisa seperti dia gitu. Akhirnya kita berkolaborasi. Nah, jadi kita di tricking harus bisa, kalau jago lebih bagus. Terus sering-seringlah berkolaborasi dengan yang lain, nongkrong dengan orang-orang parkour, orang-orang free running, orang-orang capoeira, orang musical form, nongkrong aja gitu. Terus promosiin tricking di sana dan ajak kolaborasi. Itu menurut saya salah satu konsep yang murah, mudah, dan berpahala. Collab ya. Iya. Jadi gak boleh alergi dan juga gak boleh fanatik mungkin ya. Fanatik itu menurut kalau saya pribadi ya, saya dulu tuh fanatik dan kickboxing. Kalau saya boleh cerita sedikit, fanatik banget dengan kickboxing karena saya pernah nantangin beberapa bela diri dan nggak nyampe hitungan menit. Oh, menang. Jadi bangga. Akhirnya bangga banget. Terus tiba-tiba ketemu dengan seseorang yang ngalahinnya cepet juga. Saya kaget. Kok bisa kalah ya gitu? Karena lu fanatik sama kickboxing. Tahu nggak, kickboxing itu banyak kurangnya. Oh ini. Nah, kickboxing bagus di acara kickboxing. Di luar sana? Ya sekarang gini, tricking, anak tricking menang di kompetisi tricking. Anak pomse masuk ke tricking susah menangnya. Anak tricking masuk ke pomse susah menangnya. Beda aturan lagi ya? Beda aturan. Anak tricking masuk ke musical form susah menangnya. Tapi kemungkinan menangnya itu ada karena lebih mudah, karena gerakannya mirip banget dengan tricking gitu. Dan ada musiknya. Jadi kalau saran saya banyakin nongkrong, banyakin kolaborasi. Sudah ada YouTube, udah ada Instagram, banyakin berkolaborasi. Sebulan sekali kolaborasi dengan orang berbeda-beda. Apalagi seminggu sekali bikin. Dan terus yang kayak saya bilang tadi gitu, kita sudah saatnya kita ngajak orang untuk tahu dulu dengan tricking, tahu dulu gitu. Tanpa kita memperkenalkan, ya kita jangan berharap tricking bisa maju nggak ya, jangan berharap gitu. Ada satu contoh lagi seperti saya mau belajar capoeira. Saya lihat capoeira bagus banget ya, salto. Pas mau belajar salto di capoeira selama 6 bulan, selama setahun kok nggak ada akrobatik, malah nggak ada. Ditanyain, loh yang di pinggir-pinggir jalan itu ada akrobatik tuh gimana? Itu ternyata ekstrakurikuler. Jadi di capoeira itu tidak ada akrobatik. Tidak ada kelas akrobatik. Tapi setelah latihan capoeiranya selesai, ada waktu jamming lah, latihan akrobatik. Nah, kenapa lebih gampang? Karena di capoeira ini adalah capoeira itu kan bela diri eksotik. Bela diri eksotik itu adalah bela diri yang menggerakkan setiap sendi dengan bersamaan. Contoh gini. Nah, bela diri eksotik itu ada apa? Ada capoeira, ada silat, ada wushu, ada bela diri dari India tuh. Itu eksotik. Jadi sesuatu hal bela diri eksotik untuk belajar ke akrobatik itu mudah dan gampang dan cepat. Karena nggak kaku juga ya? Karena nggak kaku. Gitu. Jadi jangan patah semangat, latihan terus, banyakin kolaborasi, dan baik lagi ke capoeira tadi, ternyata mereka di pinggir-pinggir jalan latihan itu untuk mempromosikan capoeira. Justru salto itu untuk promosiin. Nah, sekarang kan kalau di tricking kan nggak ada, itu udah wajib kan? Iya. Ya udah, lebih seru. Latihan aja lah, latihan di pinggir-pinggir jalan, di mana gitu. Jadi gini, latihan di pinggir jalan itu bukan sesuatu hal yang hina ya. Iya benar-benar. Itu yang suka salah. Jadi kayak wah, dia latihan di situ. Kita kan latihannya di sini. Gor. Menurut saya itu cara pandang orang yang
yang apa ya, yang nggak baik gitu. Kenapa nggak baik? Apa ya? Justru orang yang latihan di pinggir jalan itu dia mempunyai konsep yang bagus, mempromosiin, Marketingnya ya. marketingnya bagus. Bagus. Gitu. Oh itu tips dari Bang Polan. Kita harus berani collab, Iya, harus berani turun ke jalan promosinya. iya, Turun langsung, kita juga nggak boleh pasif ya. iya. Nggak boleh pasif. Mungkin video kali ini segitu aja. Jangan lupa di subscribe juga nih videonya Bang Polan nih di sini nih. Asik, terima kasih. Jangan lupa di like juga dan komen juga ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace. Boom.